ada fenomena pemilih yang mengaku mencoblos PDIP, tapi pada ranah pilpres mereka justru mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Iya. Ini tidak hanya dialami oleh PDIP saja. Iya. Jadi perbedaan, misalnya ketika kita nggak bisa pungkiri bahwa politik uang itu paling brutal di 2024. Makanya ini yang menyebabkan pilihan politik itu cenderung berbeda antara pilpres dengan pileg ini. Apakah itu satu bentuk pemilih partai ini sebenarnya nggak solid? Soal kegagalan Ganjar di PDIP ini kan juga bukan soal faktor Jokowi yang balik badan, tapi juga tidak solidnya PDIP mendukung Ganjar. Memang tidak dimobilisasi untuk ini menunjukkan bahwa ternyata fenomena politik itu Jokowi lebih kuat dibandingkan parpol hari ini. Itulah mungkin yang disebut sebagai menguatnya aspek kefiguran ya. Narasumber kita hari ini ada Pak Arifki Caniago. Ya, beliau ini pengamat politik tersohor di negeri ini yang lagi naik daun, ya. Banyak muncul di media. Yang pada pemilu 2024 lalu juga ya, saya sering melihat beliau di banyak media. Jadi di sekarang kayaknya juga kita perlu nih menyerap pikiran-pikirannya Pak Arifki ini soal dinamika pasca pemilu 2024 ya. Pembahasan kita hari ini kita mau melihat kira-kira apa nih catatan-catatan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Catatan strategisnya maupun catatan yang sifatnya mungkin pembelajaran gitu ya untuk pilkada, karena kita tahu bahwa yang menjadi menarik pada tahun 2024 ini adalah pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama. Jadi ini full tahun politik kita sekarang. Ya. Nah, kita juga Pak Rifki sebagai informasi TSRC, The Strategic Research and Consulting, lembaga kita itu baru-baru ini mempublikasikan hasil riset kita. Judulnya itu soal fenomena menguatnya split ticket voting ya di pemilu 2024. Split ticket voting itu adalah fenomena yang lahir akibat adanya pemilihan yang bertingkat, yang berbeda. Ada pileg, ada pilpres. Ya. Pileg itu juga ada tingkatannya lagi, mulai dari DPRD kabupaten, provinsi sampai nasional RI kan. Nah, perbedaan sistem tadi atau perbedaan pemilihan tadi itu membuat kemudian pemilih juga mengkotak-kotakkan pilihannya. Bisa jadi dia di pileg punya pilihan, di pilpres pilihannya beda. Gitu. Itu yang disebut sebagai split ticket voting. Ini untuk teman-teman penonton yang mungkin masih belum paham apa artinya split ticket voting. Nah, di pemilu 2024 catatan kami itu ini menjadi pemilu dengan kontestasi yang paling kompleks dalam sejarah pemilu di Indonesia ya. Karena bukan hanya kontestasinya yang berlangsung sengit dan dinamis, tapi juga menurut riset kami dan temuan kami di berbagai hasil survei di setiap daerah pemilihan ya, khususnya di Jawa Timur pada pemilu 2024 itu kami banyak menemukan bahwa ada fenomena pemilih yang mengaku mencoblos PDIP, contohnya ya, tapi pada ranah pilpres mereka justru mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Ini tidak hanya dialami oleh PDIP saja, pemilih Gerindra tapi kemudian mencoblos Anies juga banyak. Nah, ini yang perlu mungkin nanti kita bisa minta pendapat Pak Arifki ya. Apa yang membuat kemudian pemilih partai ini pada ranah pilpres kok justru tidak sejalan ya dengan pasangan calon yang diusung, pasangan calon presiden yang diusung oleh partai itu. Nah, penelitian kami juga baru-baru ini memperlihatkan tadi fenomena split ticket voting itu terjadi cukup tinggi pada pasangan Ganjar Mahfud. Itu terdapat setidaknya 6,10% suara PDIP yang mencoblos pasangan calon lain di luar paslon capres-cawapres yang diusung oleh PDIP. Nanti mungkin datanya bisa ditampilkan ya sama editor. Nah, makanya banyak kita temukan juga di pemberitaan ya. Misalkan Bali, suara PDIP itu lebih besar daripada suara Ganjar ya. Terus juga tidak hanya PDIP, misalkan di DKI 3 di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu misalnya.
Nah di situ kita melihat bahwa suara Prabowo itu, suara Gerindra justru turun di sana, ya, suara Golkar naik. Nah fenomena-fenomena ini mungkin ini sebagai pertanyaan pengantar, ya, menurut Pak Arifki sebagai pengamat politik, ya, apa kemudian yang mendasari fenomena split ticket voting ini terjadi? Karena di 2019 itu kita tidak mendapati fenomena split ticket voting ini terjadi gitu ya, di pemilu 2019. Karena mungkin pasangan calonnya hanya 2 pada saat itu. Sekarang kan 3, kemudian kekuatan politik itu terkanalisasi pada 3 poros kekuatan politik, ya. Maksudnya ada pemilih Ganjar, pemilih Anies, pemilih Prabowo, yang ketiga pemilih ini saling bersinggungan. Gitu. Nah ini apa kira-kira faktor yang mendasari itu terjadi, ya, fenomena split ticket voting itu, Pak Rifki? Ya, kalau kita melihat dari fenomena pemilu, tentu orang melihat bahwa efek ekor jas, ya. Ketika misalnya dulu orang ingat Jokowi, ada efek ke PDIP. Tapi kalau kita lihat beberapa hasil survei mungkin beberapa minggu terakhir, kan ternyata efek ekornya juga nggak terlalu tinggi sebenarnya. Betul. Karena ujung-ujungnya juga mesin politik dan juga akar rumput, ya. Tapi yang menarik di 2024 ini adalah bahwa karena yang pertama, karena memang pilihan itu sangat terbagi, ya. Kalau 2019 kan head to head, ya. Tapi kalau 2024 kan ada 3 pasangan calon. Ini yang pertama juga membingungkan masyarakat karena memang emosi juga terbagi, ya. Kalau di 2019 kan emosinya kan jelas kan, A atau B, A atau 2. Ini kan juga ada pilihan-pilihan politik yang memang pada satu sisi orang yang suka partai PDIP, tapi ketika pilihan-pilihan mungkin dia akan pilih Prabowo atau mungkin pilih Anies itu. Ini kan banyak faktor. Makanya yang saya lihat evaluasi di pemilu 2024 ini, pertama asumsi yang mungkin apakah pengamat pemilu sebelumnya, mungkin teman-teman Perludem lainnya yang juga mengamati, asumsi Angga lebih hemat pemilu serentak ini, enggak juga. Karena segi emosi mahal. Iya kan, segi emosi mahal. Kita kan ini kan pemilu kan juga berapa persen lah dari APBN. Jadi kalau kita membuat emosi publik begitu menyakitkan, kan? Ya. Kita merayakan Pilpres tapi politik uang menjalar di Pileg. Ini kan semua orang tahu. Betul. Artinya kalau kita melihat soal split ticket voting tadi, bahwa memang narasi Pilpres itu lebih kencang dibandingkan narasi Pileg. Makanya ketika orang itu sedalam hati publik itu adalah ketika dia itu mengingat Pilpres, dia udah punya pilihan ideologis atau memang ada pilihan politik sendiri. Tapi ketika Pileg yang ada tingkatan tadi itu ada faktor. Memang dia mengenal calon tadi. Yang kedua, memang siapa ongkosnya paling besar dan paling terakhir memberikan ke dia. Makanya ini yang menyebabkan bahwa terjadi perbedaan. Misalnya ketika kita nggak bisa pungkiri bahwa politik uang itu paling brutal di 2024. Makanya ini yang menyebabkan pilihan politik itu cenderung berbeda antara Pilpres dengan Pileg itu. Ya. Mungkin salah satu faktor lain adalah apakah Pak Rifki melihat bahwa justru sekarang ini pada Pileg gitu ya, kedekatan pemilih terhadap partai ini justru mungkin lebih ini ya, downgrade ya, daripada 2019. Ya itu banyak dibuktikan misalkan dengan berbagai macam riset juga. Poltreking itu pernah keluarkan bahwa satu riset soal Party ID yang mengatakan bahwa ya justru pemilih di Indonesia sudah tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai pemilih partai, tapi memilih berdasarkan figur. Makanya kalau saya sempat juga lihat ya, dan saya sempat tulis itu, kita melihat bahwa pada 2024 ini diwarnai dengan perang bintang ya, perang figur lah ya. Seharusnya ketum parpol itu punya tiket istimewa untuk maju sebagai capres gitu misalnya. Tapi kita melihat ada parpol yang justru mengusung yang bukan kadernya. Nah ini kan mungkin satu faktor yang bisa kita katakan bahwa menguatnya aspek kefiguran dalam politik di Indonesia. Apakah faktor itu juga mendasari kenapa pemilih mengkotak-kotakkan pilihannya? Iya, dan saya juga memang bahwa memang fenomena Jokowi salah satu faktor juga. Karena memang karena politik saja tentang itu ya, politik, maka artinya disrupsi di kelembagaan parpol itu sudah lama terjadi. Faktornya banyak, soal teknologi, soal
kebutuhan orang yang nggak lagi penting dengan partai politik. Yang kedua soal pemilu terbuka tadi, karena ketika pemilu terbuka, pertama ketika misalnya siapa yang paling budget yang besar untuk iklan, untuk sewa konsultan, yang kedua memang dia yang paling jago juga kasih bagi-bagi ke bawah. Dan ini yang menyebabkan meskipun ada mungkin kader partai yang mungkin dari 5 tahun itu paling serius ngurusin partai, tapi ketika bertarung dengan orang yang mungkin H-3 daftar sebagai caleg, itu bisa tumbang juga. Iya, makanya ada kejadian. Ya faktor dia punya uang dan punya bahkan dia bisa membeli mesin politik partai. Jadi terjadi di banyak tumbang juga. Dan ini kan apakah ini sebagai sebuah kelemahan? Tidak juga sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita nggak bisa pungkiri tentang keterbukaan informasi soal flashing ini kan juga mempengaruhi pola pikir publik ya. Dulu kan kenapa politik uang itu tidak terlalu tinggi karena memang media sosial pun juga mempengaruhi budaya konsumtif tadi ya. Dan saya melihat ini bukan saya ini mungkin penelitian tadi juga akan muncul ya. Apakah politik uang ini juga mempengaruhi nggak dengan misalnya soal sumbangan dan pemerintah ya. Ya, ini secara psikologis itu apakah mempengaruhi para caleg? Dan ini yang menurut saya juga akan mempengaruhi apakah mungkin diuntungkan itu adalah partai-partai yang di bagian pemerintah ya. Tapi kan partai-partai yang nggak bagian pemerintah kan merasa minder kan. Jadi mereka untuk menyaingi itu dia juga harus memberikan itu. Dan saya efek domino menurut saya. Tapi kalau kita lihat ya, banyak juga orang yang di pemilu 2024 ini orang yang punya modal besar justru kalah. Saya banyak lah ya mencatat paling tidak bahkan para tokoh di partai yang punya jabatan tinggi di partai itu bisa kalah. Nah artinya apakah menurut Pak Rifki ya, apakah politik uang juga ternyata di 2024 tidak begitu berlaku atau gimana? Apa yang menyebabkan atau kemudian harga suara naik gitu ya? Itu yang pertama harga suara naik. Yang kedua kalau kita punya uang banyak tapi kalau nggak jago mendistribusikan juga bahaya juga. Iya juga ya. Kan juga makanya di situ perlu konsultan ya. Makanya bisa orang kaya kan ya OKB pengen bosan jadi orang kaya pengen nyalek misalnya. Tapi dia nggak punya konsultan misalnya. Dia ketemu orang sila 50 juta ini kan kalau dia pakai konsultan kan ada manajemen distribusi uang kan. Mana yang zona hijau, zona merah. Karena ini daerah dapil orang udah dikuasai oleh petahana misalnya kan di pileg. Tapi ngapain lagi siram-siram uang sana gitu kan? Terkadang kan juga pendistribusian kita bukan ngajarin punya uang ya, tapi pola manajemen pun juga mempengaruhi. Maka banyak beberapa orang kaya yang punya uang di partai, mungkin orang baru juga kalah di pileg. Yang kedua, fenomena politik uang sebelumnya kan orang kan bergerak kan malam hari. Ini pun udah muncul di pagi hari di hari pencoblosan. Jadi yang di otak masyarakat itu bukan siapa yang ngasih uang, tapi siapa yang terakhir, siapa yang paling besar. Ini juga mempengaruhi. Itu ya. Coba Pak Ibu yang mau mau nyalek atau mau calon bupati itu ya, perlu dicatat kalau uang itu ternyata bukanlah alat yang tunggal untuk membeli suara ya. Ada banyak faktor juga yang perlu kita lakukan, termasuk tadi soal manajemen. Itu satu alasan menurut saya ya. Tapi saya betul-betul bingung dengan pemilu 2024 ini. Saya banyak dapat cerita juga teman-teman saya yang hari ini maju misalkan, itu dia saya nggak sebut lah ya. Dia sudah memberikan per desa ada nominal sampai ratusan juta gitu. Tapi suara yang muncul itu Pak Rifki 3 per desa, ada yang 2, ada yang 5. Itu kan miris sekali. Miris itu. Itu tadi apakah kemudian itu muncul pertanyaan dari saya, apakah itu karena kontestasi pilpres yang sengit ya, sehingga membuat pileg menjadi tidak ada harganya, tidak ada atensi publik terhadap pileg ini rendah gitu ya, sehingga kemudian pemilih pada pileg itu ya dia tergantung siapa yang memberikan paling besar saja. Atau ada faktor lain yang mendasari. Bahkan banyak pengamat bilang pemilu paling brutal 2024 ini gitu.
Ya, kalau saya lihat itu kan soal selain faktornya soal kebutuhan masyarakat tadi, tapi kan mungkin Mas Yan juga bisa lihat di survei sebelum pemilu ya, bahwa isu-isu yang paling mendesak bagi masyarakat kan soal kebutuhan pokok, soal lapangan kerja, dan saya rasa ini juga mempengaruhi juga, karena kan pasca COVID ini kan juga mempengaruhi beberapa sistem ya, keuangan banyak masyarakat, inflasi pemilu lah ya bahasanya ya. Makanya situasi bahkan asumsi dari petahana-petahana yang kalah di 2024 kemarin itu pokir gak ada gunanya. Mending disimpan duitnya untuk siram siram aja lah. Ya gara-gara pokir, maka banyak kejadian ini bukan hanya 1-2 daerah kan. Mereka yang memang rajin bikin bantuan, bikin jalan, tapi ujung-ujungnya juga dapat suara 5-3 ini kan nggak relevan dengan kinerja. Ternyata di pemilu 2024 ini bukan kinerja yang dilihat oleh publik ternyata, tapi ya faktor ya atau soal siapa yang memberikan di akhir, tapi apa atau memang kekecewaan publik dengan kejengahan ya dengan politik pilpres, dan publik menganggap polisi sama, partai sama aja. Mending gua palakin di awal dibandingkan gua nunggu harapan di akhir ya. Gitu kan? Iya. Kurang mungkin ngapain berharap pada itu ya. Pada pileg gitu ya. Ya mungkin itu bisa saja terjadi ya Pak Arifki, tapi ya itu bahwa kita melihat fenomena brutal pemilu 2024 ini itu semakin memperlihatkan wajah buram politik di Indonesia lah kalau saya ya, karena kenapa itu bisa terjadi gitu, bahkan tidak banyak Pak Arifki. Di kampung saya itu satu pemilih itu bisa sampai 300.000 orang memberikan ke satu pemilih itu gila itu maksud saya ya. Apakah ini salah satunya juga karena sistem pemilu kita yang terlalu terbuka misalkan, sehingga politik itu kayak dagang di pasar aja, siapa yang tertarik atau siapa yang paling ngasih paling banyak, yaitu yang paling ini ya, paling diperhatikan gitu ya. Atau karena banyak caleg ini justru hanya mengandalkan politik uang saja, tapi tidak menjalankan tadi itu. Dia harus populer dulu, kemudian orang baru suka, kemudian baru milih. Ya. Kayak saya banyak juga menemukan caleg-caleg yang praktis begitulah. Yang tiba-tiba dia datang ke pemilih langsung kasih uang, lalu berharap pemilih tadi memilih dia. Nah itu kan kalau dalam ini apa yang kita pelajari di ilmu politik gitu, itu kan nggak masuk banget itu. Dia kan harus melalui proses. Ya paling enggak dia dikenal dulu, dia punya popularitas ya, kemudian kenal itu ada lagi itu prosesnya, dia disukai atau enggak gitu ya, lalu baru ke apa namanya dia memilih atau enggak kan gitu kan. Artinya proses kampanye itu penting, tapi banyak caleg tuh yang sekarang menurut saya ya dia pragmatis gitu loh, caleg kan juga pragmatis, yang penting dia keluar duit, dia berharap ya semua pemilih milih dia gitu ya. Setelah itu menurut Pak Rifki gimana itu? Ya kalau kita lihat kalau kita bicara teori politik di kampus-kampus seperti itu ya. Artinya, tapi benarnya beda pileg dengan pilpres sama pilkada kan, kalau di pileg kan memang mesin politik lebih menentukan dibandingkan narasi kan. Itu beda pilpres dengan pilkada kan. Apalagi dalam konteks pemilu serentak. Artinya narasi gemoy abah sama narasi lebih kuat dibandingkan narasi pileg. Makanya konsentrasi publik lebih fokus ke pilpres dibandingkan pileg. Makanya di pileg itu kan tentu para calegnya berhitung juga kan. Mungkin saya butuh sekitar 60.000 atau 100.000 untuk menang misalnya. Oke, untuk zong saya nyiram 150.000 amplop. Oke, zong 50.000. Dia kan apa? Kan dia berhitung gitu kan. Jadi dia kayak main saham aja lah. Main inilah. Iya. Makanya lempar umpan gitu. Lempar umpan aja kan. Dan meskipun juga banyak yang error juga yang kayak gitu. Tapi paling tidak dia itu lebih matematis ya. Tapi kan kalau kita berharapnya sebagai konsultan atau orang politik kan menghitung, dia juga bekerja dulu di awal. Betul. Dan dia sosialisasi, pasang baliho, campaign di medsos, lalu dia baru apa. Dan saya rasa fenomena psikologi publik pun juga sangat mungkin juga ada yang membaca ya. Psikologi publik terpengaruh dengan kontestasi pilpres yang lebih menarik. Sehingga kesempatan legislatif, DPD, DPC di beberapa tingkat itu menjadi momentum bagi mereka itu langsung memetakan mana yang bisa dibeli, mana yang tidak. Gitu. Ya. Terus tadi Pak Rifki, kita balik lagi ke soal split ticket voting tadi ya. Dengan pemilih yang mengkotak-kotakkan pilihannya ya. Di Pilpres
di pileg dia milih PDI misalkan, tapi di pilpres dia milih calon lain. Apakah itu satu bentuk pemilih partai ini sebenarnya nggak solid gitu ya? Atau gimana? Atau faktor lain? Misalkan tadi soal ya di pemilihan legislatif, pemilih itu mendekati dirinya dengan ini, kedekatan dia dengan partai gitu ya, program partai apa semua gitu. Nah sementara di pilpres dia tergantung figur yang dia sukai. Atau faktor apa kemudian yang membuat hal ini terjadi di pemilu 2024 soal split ticket voting tadi? Ya, hal yang menarik yang belum saya sebutkan tadi ya, ini soal dinamika, pertama soal dinamika di level internal ya. Oke. Kita nggak bisa pungkiri bahwa soal kegagalan Ganjar di PDIP ini kan juga bukan hanya soal faktor Jokowi yang balik badan untuk memilih lebih dekat ke Prabowo, tapi juga tidak solidnya PDIP mendukung Ganjar. Kalau saya membaca ini bukan hanya gitu faktor ya? Soal tentu kita juga harus membaca bahwa paksi di PDIP kan juga banyak kan? Ya. Karena kalau misalnya Ganjar menang 2024, tentu opportunity di sana akan berubah kan? Apakah untuk Mbak Puan atau mungkin Pak Nanda kan? Makanya kenapa saya membaca dari segi simbolik ya, kalau kita melihat ulang tahun PDIP di GBK itu kan kok penuh banget, tapi kita Ganjar kampanye itu banyak yang kosong. Ini sudah membuktikan bahwa apalagi boleh ditambah dengan relawan loh. Sedangkan di ulang tahun kan ada PDIP semua kan, tapi kok kosong GBK. Artinya memang tidak dimobilisasi untuk mendukung Ganjar. Gitu ya. Ini faktor ini. Sedangkan melihat faktor soal Gerindra, Golkar, Demokrat yang diuntungkan itu adalah kenapa Golkar, bukan Gerindra sebagai partai pemenang. Dan saya membaca fenomena gestur maupun gerak politik Prabowo ya. Kalau kita melihat kan Prabowo kan jarang hadir di acara kampanye Gerindra, lebih sering di kampanye Golkar sama Demokrat. Kenapa itu? Saya melihat bahwa tentu Prabowo lebih mementingkan dia jadi presiden dibandingkan, karena ketika dia tuh fokus juga memenangkan Gerindra, tentu ada kecemburuan bagi Golkar, Demokrat. Mereka nggak serius ngurus Prabowo jadi presiden. Maka makna berbagi itu lebih konkret di Prabowo dengan yang lain. Iya. Makanya partainya gemuk ya, koalisinya. Karena banyak bagi-bagi gitu ya. Tapi saya tertarik tuh dengan tanggapan Mas Arifki. Berarti juga Prabowo pada pemilu 2024 ini dia lebih terkesan inilah ya, akomodatif gitu ya. Dan mungkin lebih menjaga tensi politik lah. Karena kalau kita lihat betul ya Gerindra justru tidak muncul nih di pemilu 2024. Bukan menjadi partai. Kalau 2019 kita bisa melihat atau 2014 ya. Gerindra muncul sebagai penantang yang cukup yang nggak bisa kita remehkan. Tapi di 2024 ini justru agak menurun kalau menurut saya nih konstelasi atau kekuatan politiknya Gerindra nih. Nah itu apakah artinya Gerindra juga dikesampingkan oleh Prabowo? Dan saya baca itu salah satunya ya. Tapi juga ada fenomena penyebabnya, bahwa kritik orang ke PDIP kan the winning take all kan banyak juga kan. Pemenang mengambil semuanya. Ini kan juga pernah disampaikan oleh Erlangga. Berarti ini soal kejengahan orang dengan inilah ya, atau bisa kita katakan kejengahan politisi dengan perilaku yang dominatif gitu ya dari partai pemenang itu ya. Makanya saya membaca bahwa Prabowo itu tidak akan memaksakan saya presiden itu DPR-nya Golkar lah atau partai lain. Makanya distribusinya lebih fair. Makanya saya lihat ini yang mungkin beda pendekatan yang digunakan oleh PDIP dengan Gerindra. Makanya bagi Prabowo tentu dia nggak penting lagi masa depan Gerindra, tapi lebih penting masa depan dia sebagai presiden kan. Karena selanjutnya kan soal nanti siapa, apakah Bang Dasko, Bang Pak Lizor, ini kan generasi baru kan. Artinya karena memang tugas Prabowo kok cuma satu kan. Dia jadi presiden, mengabdi terakhir sebagai presiden. Dan saya rasa ini yang menyebabkan kenapa Gerindra tidak power untuk memenangkan di pileg. Tapi pada pemilu 2014 kita melihat fenomena PDIP dominan, Jokowi juga dominan. Kenapa ya itu ya? Maksudnya di 2024 justru kita tidak melihat di mana seharusnya Gerindra juga mendapatkan efek kontaminasi positif dari unggulnya Prabowo. Ini saya melihat dominasi suara Prabowo ini cukup signifikan loh. Maksudnya sampai berapa persen itu? Ya kan? Dan itu artinya menunjukkan berbagai macam struktur bergerak untuk memenangkan Prabowo. Gitu.
Nah, tapi justru Gerindra tidak mendapatkan efek itu gitu ya. Yang mendapatkan justru Golkar yang kita lihat naik signifikan. Kemudian partai-partai lain lah ya. PKB misalkan gara-gara mengusung Anies gitu ya, di Sumbar naik signifikan, di DKI Jakarta juga naik. Nah, itu kan maksud saya kepiawaian ketum parpol lah ya, untuk meningkatkan suara partainya sekaligus juga pada ranah Pilpres bisa menang gitu. Nah, apakah hal ini sulit misalkan dilakukan oleh Prabowo di 2024 atau karena tekanan partai koalisi itu cukup kuat ke Prabowo untuk tadi Prabowo jadi presiden tapi kompensasinya adalah Prabowo membantu partai-partai koalisinya untuk suaranya bisa naik. Ada nggak indikasi itu juga? Dan saya membaca ada ya bahwa memang Prabowo kan juga melihat fenomena tadi soal PDIP kan dan karena keseriusan Prabowo jadi presiden kan juga ada berbanding lurus dengan bagaimana Prabowo juga membantu partai-partai koalisi Indonesia Maju. Makanya dia juga nggak bisa pungkiri bahwa apakah bantuan pengaruh ini kan juga kita lihat kehadiran Prabowo lebih dominan di partai-partai non Gerindra itu menunjukkan bahwa Prabowo juga mengendorse-nya. Pan pun juga naik suaranya duluan. Betul. Naik suaranya. Ini kan menunjukkan bahwa Prabowo pun udah mirip Jokowi hari ini. Kalau dia milik semua partai. Ini benar-benar menarik ya. Artinya ada upaya Prabowo juga akan mirip dengan Jokowi. Dan dia apalagi isu-isu presiden club dan lainnya kan juga menunjukkan bahwa Prabowo bukan lagi hanya soal Gerindra, tapi dia juga berupaya seperti Jokowi. Bahkan dia itu adalah Golkar, dia itu PAN dan juga Demokrat. Betul. Artinya ketika presiden itu dikanalisasi oleh satu partai saja justru itu berdampak negatif ya terhadap citra capres atau cawapres ya. Apakah itu juga yang terjadi pada Ganjar sekarang? Karena kita lihat nih Pak Rifki ya, Ganjar itu dominan loh. Hasil-hasil survei menunjukkan hampir setiap survei itu mengunggulkan Ganjar. Tapi itu berubah secara drastis ketika Jokowi melabuhkan seakan mengasosiasikan dirinya ada pada Prabowo ya, karena kan ada anaknya ya, Gibran Raka Buming Raka di situ. Itu seketika inilah ya berbanding terbalik gitu elektabilitas Ganjar. Apakah karena sosok partainya, jadi Ganjar yang diasosiasikan milik PDIP sehingga memunculkan citra negatif kalau kita lihat banyak di media sosial, atau karena peralihan dukungan Jokowi tadi? Dan kalau kita cek survei ya, apakah 3 bulan atau 6 bulan sebelum pileg, ini kan approval rating ke Jokowi kan tinggi banget. Betul, ada 80%, ada 82% bilang kan ya. Maka rumus itu yang mungkin menurut saya terlalu tidak ditekniskan oleh PDIP. Artinya orang ketika udah dianggap dewa dan diserang tentu akan mengganggu ke citra dia ke calon presidennya. Misalnya ketika PDIP kan nggak menerima kan bahwa kemenangan PDIP di 2019 itu karena Jokowi atau mungkin dia bisa mengalahkan pengaruh Jokowi di 2024. Tentu Jokowi juga menunjukkan kemana arah tunjuk tangannya. Makanya saya rasa ini menunjukkan bahwa pergerakan kelompok-kelompok yang dulu mendukung Ganjar, mereka balik badan itu menunjukkan bahwa ketika Jokowi udah mulai, jangan kan menyebut nama terang-terangan, simbol politik aja yang dikeluarkan oleh Jokowi itu sebetulnya aja berturun apa kan? Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata fenomena politik itu Jokowi lebih kuat dibandingkan parpol hari ini. Itulah mungkin yang disebut sebagai menguatnya aspek kefiguran ya. Bahkan figur yang nggak punya partai itu bisa menginterupsi partai ya. Bahkan bisa menggerus suara partai. Suara partai. Itu menurut saya mungkin menjadi catatan yang menarik di pasca pemilu 2024 ini. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan gimana nih sekarang pasca Pilpres ini capres cawapres yang gagal terpilih ya. Itu kira-kira arah politiknya kemana tuh? Menurut Pak Rifki, apakah akan ada capres cawapres yang tidak terpilih yang akan bergabung ke kabinet Prabowo? Ini menurut saya menjadi pembahasan menarik nih. Gimana Pak Rifki menilai itu? Saya rasa potensinya ada ya. Artinya setelah satu Caimin pun juga ada potensi untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dan Mas Anies pun juga ada potensi. Kenapa Mas Anies saya masukkan nominasi yang juga berpotensi masuk ke Prabowo Gibran? Misalnya ketika perang eksklusif antara PDIP dengan Gerindra belum selesai juga. Misalnya di DKI Jakarta misalnya kan Ahok terpaksa disiapkan PDIP untuk
membangun oposisi baru dengan pemerintahan Prabowo Gibran jika dia menang kan. Mau tidak mau, tentu Prabowo juga menyiapkan figur untuk menentang Ahok. Kalau misalnya Ridwan Kamil udah memutuskan dia kejabar kan, dia nggak maju di Jakarta. Artinya figur yang hari ini yang itu ada kan cuma Anies. Makanya saya melihat bahwa fenomena politik ke depan apakah dan tentu Prabowo sangat berkepentingan dengan pilkada nanti. Tapi berarti menurut Pak Rifki, Anies dan Muhaimin juga punya potensi masuk ke kabinet. Kalau misalnya kalau Caimin tentu di awal diterima kan, dan kalau Anies ini tergantung PDIP. Masuk, Anies di luar. Ini tapi ini kita belum ke Ganjar ya. Iya. Kira-kira sikap politiknya gimana? Tapi kalau saya lihat, menurut Pak Rifki ya, apakah dengan misalkan salah satu capres cawapres yang tidak terpilih itu masuk ke dalam kabinet Prabowo, apakah akan berpengaruh terhadap kekuatan politiknya? Maksud saya dalam hal ini adalah pemilihnya. Karena kalau saya lihat ya, saya kasih contoh beberapa tempat. Karena pilihan Prabowo untuk masuk dalam kabinet Jokowi itu setidaknya sedikit banyak itu mempengaruhi kekuatan politik Prabowo di Sumatera. Iya, benar. Ya, kan rata-rata Sumbar di mana di Jambi itu merasa tidak memilih Jokowi kan, tidak kuat Jokowi di situ gitu ya. Sehingga akhirnya banyak saya setidaknya beberapa catatan TSRC gitu ya, itu melihat masuknya Prabowo ke Jokowi, kabinet Jokowi itu berpengaruh terhadap hilangnya sebagian pemilih Prabowo di beberapa tempat. Iya. Itu menurut Pak Rifki gimana? Iya, kalau kita membaca soal data itu, kan kemenangan Jokowi lawan Prabowo di 2019 kan juga nggak tinggi kan, ibaratnya ber-50 sangat dekat kan. Tentu Prabowo juga berhitung kan. Oke, dianggap yang hilang 20% pemilih dia, tapi kan Jokowi juga masuk membawa 20%. Artinya kenapa saya membaca bahwa Pak Prabowo membawa ada keuntungan dia itu menjadi bagian dalam pemerintahan Jokowi, karena memang pertama segi pengaruh di Jokowi pun nggak pernah dikalahkan kan. Dia nggak pernah kalah dan Prabowo pilihan terakhir dia harus masuk ke dalam pemerintahan kalau dia ingin menang gitu. Kalau kita cek hasil survei kan bahwa efek Jokowi 60% lebih kemenangan Prabowo. Artinya meskipun nggak apa-apa dia kehilangan pengaruh di Sumbar, tidak gue menang. Itu aja lah itu ya. Tapi sih kalau saya lihat ya, kalau ini menurut saya nih dari pengamatan saya, kalau Anies justru memilih masuk dalam kabinet Prabowo, menurut saya pribadi itu tentunya akan merugikan sedikit banyak. Ya benar, saya sepakat itu. Anies, terutama paling tidak Anies akan mungkin banyak kehilangan suaranya di Sumatera Barat dan Aceh. Iya benar. Karena kalau saya lihat ya, Sumatera Barat dan Aceh ini karakteristiknya, kalau sosok capres yang dia pilih pada saat itu ternyata balik kanan kayak nama podcast ininya, itu mereka tidak akan memilih gitu. Iya benar. Nah kita kan khawatir nih dengan efek elektoral yang seperti ini. Seharusnya saya pikir itu harus dipertimbangkan juga faktor itu gitu ya. Iya, kalau memang bedanya Prabowo dengan Anies itu kan. Kalau Prabowo meskipun dia itu bergabung dengan Prabowo Gibran, dia masih punya mesin politik di Gerindra. Apakah Prabowo itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dia akan setia. Meskipun yang lari itu mungkin yang dianggap punya pilihan politik yang nggak suka Jokowi. Tapi yang Sami'na wa ta'na dengan Gerindra dan juga Prabowo akan setia. Apakah Prabowo ke kiri maupun ke kanan maupun ke belakang maupun ke depan. Beda sama Mas Anies nggak ada mesin infrastruktur politik yang membackingi dia, sehingga dia hanya punya dukungan publik. Ketika dia salah melangkah satu pun, dia juga akan kehilangan semuanya. Tidak ada infrastruktur politik yang menjaga itu. Maka benar juga bahwa pilihan Mas Anies itu adalah maju di Pilkada DKI, melawan orangnya. Jadi maju di Pilkada DKI itu dengan alasan untuk mengkanalisasi menjaga suaranya, menjaga basis. Bukan dipandang ini tuh downgrade. Maksudnya kan banyak tuh di pemberitaan media, wah kalau Mas Anies maju di Pilkada DKI turun dong kelasnya, kan gitu ya. Iya, ini kan soal kelas ini kan politik kan bukan soal kelas kelas, tapi soal opportunity. Dan Anies nggak ada pilihan lain. Pilihannya cuma terakhir maju di DKI. Kalau dia lebih awal masuk ke Prabowo Gibran hari ini, tentu dia kehilangan segalanya. Tentu dia menang.
Ya. Kan percuma dia itu kalau kecuali Mas Anies ketum partai kayak Caimin. Oke, gua masuk tapi gua punya kekuasaan di parlemen loh. Kalau Mas Anies gimana? Dia masuk ke Prabowo Gibran, dia nggak punya apa ya, kayak Mas Andi lah ya. Iya. Bisa kadang juga Pak ya, TikTok ini kadang jahat juga kadang. Itu ada satu ini yang saya lihat lah ya sebagai lucu-lucuan. Itu wah orientasinya Mas Anies setelah Pilpres ngurus ini Pak, burung. Kita sambil minum Pak, biar santai. Siap. Saya juga izin juga nih mau merokok juga nggak masalah. Santai. Menarik ya pemilu 2024 ini, jadi banyak cerita yang dihasilkan gitu ya, sehingga menurut saya di pelaksanaan pemilu selanjutnya ini justru kita bisa prediksi apakah akan sehangat sekarang atau tidak gitu. Nah, tadi kan sudah Anies tuh Pak. Ganjar. Iya. Ini kalau Gus Muhaimin gimana Gus Muhaimin? Dan Muhaimin ini menarik ya. Kenapa saya membaca Gus Muhaimin ini menarik? Manuver politik Caimin itu nggak pernah dianggap merugikan bagi kalangan kelompok politik manapun. Atau dia itu lari dari PDIP, lari dari Prabowo. Bahkan kalau hari ini Caimin ke PDIP masih aman, ke Prabowo pun masih aman, tetap di Anies pun masih aman. Memang ya. Ini luar biasanya. Dan menarik itu adalah kalau menurut saya, kalau saya misalnya jadi apa, mending Caimin maju pilkada dulu. Oh gitu. Kalau dia kalah nggak apa-apa masuk ke kabinet. Kan utama-utama untuk menang kan gitu. Jadi gubernur Jatim ini agak diperhitungkan di 2029 ya. Tapi kalau dia hari ini dan lebih awal, misalnya kan pilkada kan November, dan Oktober kan kabinet kan pemerintahan baru. Kalau dia lebih awal dia rugi, karena dia akan merugi berdampak juga ke beberapa kader PKB yang maju di pilkada yang dulu memilih yang dekat ke Anies. Kayak Sumbar mungkin misalnya Aceh yang lainnya. Makanya mungkin memanfaatkan bagi Caimin untuk ngelawan orang Prabowo, jadi Jatim, ngelawan Kofifah misalnya. Kalah ataupun menang, paling tidak bandul oposisi dari Anies pindah ke Caimin nanti itu. Gitu jadi ya? figurnya pindah ke Caimin kan? Gitu ya? Jadi ada ruang figur Caimin gitu ya? Oke. Apakah dengan misalkan tadi ya majunya misalkan Caimin di Jawa Timur itu bisa berdampak positif terhadap peningkatan kekuatan politiknya Caimin? Karena kalau kita lihat ya, kalau soal dia diperhitungkan atau beliau diperhitungkan atau tidak di konstelasi politik nasional ya, beliau ketum partai gitu. Nah itu gimana tuh? Pasti kan diperhitungkan tuh. Kalau maju pilkada kemudian kalah, nah ini kan juga berdampak negatif terhadap citra beliau kan sebagai ketum parpol gitu loh. Artinya kan politik ini kan mencari kemungkinan di atas kemungkinan kan. Artinya tentu saya pikir Caimin orang yang mau mengambil taruhan politik itu. Ketika dia mau jadi wakil Anies pun dia berani untuk mengambil pilihan-pilihan itu kan. Artinya kan tentu kita kan juga berhitung bahwa Jatim ini kan juga bukan wilayah baru bagi Caimin. Artinya Kofifah ini petahana, tapi kalau tidak berlawan dengan Caimin nggak menarik pilgub Jawa Timur. Makanya tentu pilihan-pilihan orang yang suka dengan Kofifah tentu banyak juga karena petahana. Tapi orang menunggu pilihan siapa yang bisa mampu mengimbangi Kofifah. Ini bukan soal kalah menang, tapi bagi orang kemana orang ingin melempar aspirasinya ketika mereka nggak suka dengan Kofifah. Gitu ya. Iya, makanya saya rasa paling tidak ini kan juga menjadi momentum juga bagi Caimin untuk memperkuat posisinya di Jawa Timur. Karena kan selama ini mungkin sering di Jakarta kan. Artinya kalau dia pulang kan itu tentu lebih memetakan bagaimana persiapan dia. Karena Jatim cukup tinggi pemilihnya. Ada kemungkinan nggak menurut prediksinya Pak Rifki, Caimin ini juga masuk di kabinetnya Prabowo atau jadi menteri lah atau apa? Kan sekarang tuh Caimin nggak maju lagi sebagai DPR tuh kan kemarin cawapres kan? Nah sekarang pasca kalah jadi cawapres, masa ketum parpol aja menjadi ketum parpol? Kayak Mas Ahy mungkin bisa saja Caimin maju di pilkada 2024, tapi ada kemungkinan nggak juga merapat ke Prabowo, jangan menjadi menteri gitu misalnya? Kemungkinan besarnya sangat besar ya, karena memang Prabowo pun berkunjung ke PKB kan. Berartinya sinyal itu
tentu Prabowo pun ini antara Caimin dengan Prabowo saling membutuhkan sebenarnya. Ya kalau kita lihat peta elektoral di parlemen, artinya kalau misalnya PDIP di luar, tentu Prabowo membutuhkan kekuatan lebih dalam 60% kan, dan lebih kuat di dalam. Makanya Nasdem sama PKB ada ruang dibuka kan. Dan saya rasa Caimin salah satu yang diberi ruang itu, karena memang CLBK Prabowo dengan Caimin lebih mudah dibandingkan dia membangun hubungan baru dengan yang lain. Dan ini memungkinkan karena memang bagi malah itu memperkuat posisi politik dari Prabowo kan. Karena memang apalagi dengan posisi politik PDIP juga di luar nantinya, paling tidak beberapa kanalisasi yang PKB dengan PDIP kan mirip juga paling tidak adanya orang Prabowo di sana. Makanya ini pentingnya peran Caimin di Prabowo. Sedangkan bagi Caimin tentu dia melihat peluang politik. Gua nggak maju DPR, cawapres kalah mau ngapain itu kan? Paling tidak masih jadi menteri, masih di Chandra kan? Tapi kalau Caimin jadi dapat kursi menteri, wah menang banyak ini Caimin. Iya, suara partainya meningkat di beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta kan. Terus kemudian tadi Caimin juga punya kekuatan politik yang pasca jadi cawapres. Tambah lagi dapat kursi menteri, menang banyak nih. Menang banyak. Iya. Tapi risikonya itu bahwa ketika Caimin lebih awal jadi masuk kabinet, pemilih yang memang mengasosiasikan Anies dan Caimin itu sama, itu mulai berkurang, itu lebih mengarah ke Anies. Betul. Artinya batu loncatan bagi Caimin di 2009 nggak ada. Mungkin dia aman secara politik untuk 5 tahun ke depan, tapi manuver dia hanya sampai cawapres. Bisa manuver dia sampai capres. Jadi juga dalam hal lain, Caimin juga seharusnya mempertimbangkan aspek dia harus menjaga pemilihnya. Ya, maksudnya kekuatan politik yang sudah dia bentuk selama proses dia menjadi cawapres. Karena kalau perpindahan Caimin ke Prabowo dengan bergabung dengan Prabowo tentu akan berkonsekuensi terhadap kekuatan politiknya elektabilitasnya. Iya, masuk akal. Oke, itu Caimin. Sekarang Ganjar nih. Mas Ganjar nih. Kalau posisi ya. Kalau saya lihat kan selalu ngomong tuh di media tuh bahwa dia akan oposisi. Tapi PDI malah ngomong itu kan sikap pribadinya Pak Ganjar. Saya bingung nih membaca ini nih. Apakah Mas Ganjar ini akan oposisi atau jangan sampai nanti ngomong oposisi di awal, di tengah nanti malah bergabung. Ini kan kebanyakan fenomenanya begitu tuh. Nah ini gimana nih menurut Pak Rifki nih, Pak? Mas Ganjar nih setelah pasca Pilpres ini kemana akan arah politiknya kemana nih? Masa cuma jadi struktur partai? Iya itu. Ya kalau Mas Ganjar kan dia nggak punya pilihan banyak kayak satu Caimin kan. Karena dia udah 2 periode juga. 2 periode kan. Ya pilihan dia itu adalah masuk kabinet kan terakhir. Nggak mungkin, tapi dia udah mewakili oposisi. Lebih cepat dia mengumumkan oposisi PDIP dibandingkan Bu Mega. Ini kan juga level Mas Ganjar bukan lagi petugas partai kan. Betul. Artinya saya membaca bahwa di PDIP pun juga ada persinggungan yang berbeda, karena jadi Mbak Puan ada berpotensi akan masuk ya. Artinya ini kan pertarungan, ada yang bilang bahwa Ganjar ini adalah mewakili Mas Prananda secara politik, sedangkan nanti narasinya kelompok Bambang Pacul itu lebih ke Mbak Puan kan. Artinya ini kan juga menunjukkan, kalau saya membaca, kalau Mbak Puan punya ruang politik yang bersinar di 2009, PDIP harus masuk. Kenapa seperti itu? Masuk kabinet? Masuk kabinet. Kenapa seperti itu? Karena Prabowo pasti juga akan melakukan hal sama dengan Jokowi. Dia akan memberi ruang semua orang untuk berpotensi jadi capres di 2009. Karena kan ada potensi mungkin Prabowo maju lagi, tapi ada potensi Prabowo nggak maju lagi kan. Karena kan juga banyak figur-figur, ada Erlangga, ada Gibran dan lain-lain. Kalau misalnya Mbak PDIP masuk, catur politik yang dilakukan oleh Jokowi itu akan dilakukan oleh Prabowo. Makanya narasi Prabowo dari awal itu dia bukan milik hanya Gerindra. Makanya maka dari awal itu dia akan membuka ruang ke Nasdem, ke PKB, bahkan PDIP kan. Artinya tentu orang juga membaca ada kesempatan yang juga nggak akan diambil oleh Prabowo di 2009. Dan orang juga berkepentingan untuk menjadi bagian dari Prabowo agar di-endorse untuk Pilpres 2009. Kalau Puan di luar itu malah menguntungkan Ganjar, gitu ya? Karena yang brand oposisi kan Ganjar, bukan Mbak Puan. Itu malah menguntungkan Ganjar untuk kembali maju di 2009. Tapi kan untuk dia bisa maju di 2029 itu harus ada
ruang ya, maksudnya supaya bisa jadi batu loncatan atau paling tidak panggung lah untuk Ganjar. Sementara kan panggungnya terbatas nih. Terbatas. Selain masuk kabinet. Coba kalau di struktur partai saya kok agak meyakini bahwa kalau hanya struktur partai jadikan sebagai panggung politik itu ya nggak akan bertahan lama. Masa Ganjar mau jadi, terus Mas Ganjar mau jadi apa nih pasca Pilpres? Sekjen nggak mungkin. Sekjen nggak mungkin kan? Ya panjang lah prosesnya kan. Meskipun tadi kata Bambang Pacul kelasnya Mas Ganjar itu bukan lagi petugas partai gitu kan. Ya masa dia mau menggeser Hasto kan? Kita itu menjadi pertanyaan besar menurut saya. Ya mungkin masih menjadi misteri lah ya. Nah sekarang Pak Mahfud. Nah ini saya lihat sekarang Pak Mahfud sudah aktif lagi nih di media sosial, mengkritik ya sebagaimana beliau waktu menjadi pengajar ya, setelah menjadi hakim MK kan kritis tuh ya. Meskipun waktu masuk kabinet Jokowi, Presiden Jokowi juga agak kurang kritis nih. Nah, sekarang mulai kritis lagi nih. Nah, kira-kira arah politiknya Pak Mahfud ini apa? Apakah akan masuk juga ke kabinet Prabowo? Dan kalau secara ruang tentu ada ya, karena dia pernah jadi ketua sukses kan, Prabowo. Ini kan kasnya lebih besar Pak Mahfud lah ya. Iya, dibandingkan Ganjar. Karena kan Prabowo ini kan tipikal figur yang juga mengingat budi orang kan. Jadi dia figurnya itu Prabowo. Dan menariknya Mahfud ini dia nggak punya beban seperti Anies sama Ganjar. Pertama dia memang akademisi yang memang bergaya aktivis dari dulunya. Dan dia bukan dia nggak terbebani untuk jadi cawapres. Dia pernah hampir jadi wakil Jokowi pun gagal nggak apa-apa juga kan. Baru kita bertemu hari ini. Dan saya rasa beban politik itu lebih kuat di Ganjar sama Mas Anies dibandingkan Pak Mahfud. Dan saya rasa Pak Mahfud juga akan kembali mengawal narasi demokrasi, hukum tata negara sebagai dosen. Saya rasa itu akan diambil oleh Pak Mahfud. Karena pilihan politik dia itu di parpol nggak mungkin lagi. Dan saya rasa mungkin menjaga ruang-ruang akademis itu dengan mewakili dan dia sebagai wajah perjuangan politik di level akademik. Saya rasa itu akan diambil oleh Pak Mahfud. Iya betul. Artinya ya tadi yang kita garis bawahi kans Pak Mahfud untuk masuk kabinet Prabowo lebih besar daripada Ganjar ya. Tapi Pak Arifki, ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya sebetulnya. Dengan sifat atau gaya politiknya Pak Prabowo ini yang akomodatif, apakah kabinet ke depan akan gemuk? Mengingat sekarang nih ya, juga lagi rame soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, apakah gagasan untuk revisi undang-undang itu adalah sinyal bahwa Pak Prabowo ingin menata jumlah menterinya? Atau ke depan ini jumlah menteri akan bertambah atau gimana nih? Ya, kalau kita lihat informasinya kan, bahwa memang ada isu bahwa dari 34 jadi 40 ditambah 6 kementerian kan. Ya, ada isunya Menteri Perumahan dan Kota, ada munculnya menteri, banyak menteri pendapatan negara pun dipisah sendiri kan. Dan kita lihat positif dulu ya, negatifnya. Positifnya tentu memang memberi ruang agar lebih teknis dan detail untuk melihat sebuah kementerian. Hari ini kan kita juga memahami kementerian kan terlalu umum ya, artinya transisi dan desa. Jadi tidak ada tugas yang begitu menonjol dalam artian untuk mengurusi beberapa hal yang sangat konkret di level bawah. Ini mungkin alasan yang positif. Dan alasan yang negatif kita melihat bahwa tidak bisa dipisahkan bahwa pertambahan kursi menteri dari 34 ke 40 ini lebih bagi-bagi kekuasaan. Apakah pertama ini koalisi Indonesia Maju parpolnya nggak mau dikurangi ketika Nasdem dan PKB masuk. Makanya ada ruang itu. Apakah ini negosiasi 6 kursi ini untuk mewakili orang Jokowi atau memang Nasdem dan PKB atau PDIP minta lebih? Dan saya rasa yang ditunggu PDIP itu sama dengan yang ditunggu oleh Nasdem dan PKB. Oh gitu ya? Iya, bahwa PDIP ada yang bilang ya dia juga minta kursi ya, apakah 5, apakah saya nggak tahu ya, ada yang bilang 4. Ini yang belum clear. Saya rasa ketika misalnya PDIP ditawar 5 pasti nggak mungkin nolak. 5 loh, kita kalah Pilpres dapat 5. Makanya kalau kata Pak Bambang Pacul, aduh kalau oposisi berat. Gitu ya. Iya, maka saya rasa yang ditunggu oleh PDIP bukan soal kenapa harus di luar dan juga membangun narasi oposisi meskipun berkonflik dengan Gibran, tapi berapa sih tawaran untuk PDIP?
Karena ini juga akan mengganggu ketika PDIP masuk, berkemungkinan Nasdem sama PKB juga akan di luar. Oke. Karena kan yang diminta PKB juga tinggi, ada ruang untuk mengunci Nasdem sama PKB. Dan saya rasa ini rumitnya bagi Prabowo. Maka pilihannya adalah dan sedangkan Kim juga nggak mau dikurangi. Bahkan PAN pun meminta lewat doa kursi menterinya, bahkan Golkar pun terang-terangan. Artinya ini menunjukkan bahwa Kim lebih awal menjaga kursi menterinya yang diambil. Karena kan politik Indonesia ini kan permainannya kan kalah menang di Pilpres belum tentu di luar. Makanya mending tarung dulu, nanti dirapatkan lagi. Ini permainannya kan. Tapi ya dengan kabinet yang gemuk ya, berarti nggak ada oposisi dong. Ya PKS PKS lagi. PKS ya. Tapi PKS juga punya jasa loh ke Prabowo loh. Sekutu lama ya. Iya. Tapi maksudnya PKS juga membuat gelora semakin membara kan itu. Kita lihat kemarin kan bahwa sinyal untuk PKS bergabung ke Prabowo juga ada gitu loh. Meskipun gejolak misalkan di koalisinya Prabowo dengan gelora yang kita paham lah kan untuk urusan itu. Cuman artinya sekarang banyak partai memberikan sinyal juga ingin bergabung ke kabinetnya Prabowo. Apakah itu akan meniadakan oposisi? Kalau kita lihat ya, PDIP itu teruji dalam untuk urusan oposisi sebetulnya. Ya ini juga menjadi pembahasan pada podcast sebelumnya. Tapi kalau lihat sekarang, PDIP juga seakan tidak pede dengan keputusan dia untuk oposisi. Nah ini faktornya apa yang mendasari itu ya? Nah kalau tidak ada oposisi, artinya kan tidak terjadi keberimbangan kekuasaan nih Pak Rifki. Nah ini menurut Pak Rifki bagaimana dengan konstelasi yang terjadi sekarang? Dan saya melihat bahwa tentu partai politik walaupun dia kalah maupun menang tetap ingin di pemerintahan. Karena kan puasa itu kan nggak enak kan. Bahkan apalagi level PKS yang udah lama puasa, itu dia berharap berbuka kan. ini yang kita kan. Lama Pak puasanya Pak. Udah lama puasanya kan. Menarik itu adalah ketika PDIP mungkin merasakan budaya perjuangan sebagai oposisi cukup lama di era SBY kan. Tapi ketika kita udah enak, ini kan juga turunnya juga susah kan. Betul. Makanya saya rasa juga benar juga kata Bang Pacul kan. Kalau Korea itu udah di atas itu kan susah ke bawah. Iya betul. Kalau berkuasa itu susah di luar. Betul. Ini yang juga membuat dilema beberapa kader PDIP ya. Apakah ini juga menyebabkan soal Pilpres, Pileg ini berbeda. Makanya tentu juga akan banyak terganggu ya. Ini kan juga ketika orang berkuasa 10 tahun, dia kan juga banyak menanam investasi dalam ini. Ketika itu di luar kan sapu bersih akan terjadi kan, itu berisiko kan. Makanya saya rasa pilihan politik akomodatif ini akan diambil Mbak Puan, akan berpeluang untuk masuk. Dan saya rasa ini lebih logis bagi PDIP. Kalau ingin memang PDIP akan lebih panjang ke depannya. Karena ketika misalnya membangun oposisi di luar, seberapa kuat itu? Seberapa kuat? Karena budaya oposisi kan udah luntur 10 tahun terakhir. Betul. Karena udah menikmati kekuasaan itu kan. Betul. Kalau oposisi sendirian juga nggak akan kuat juga. Makanya mungkin PKS membaca hal seperti itu ya. Makanya mungkin ini sudah saatnya berbuka gitu. Apalagi oposisi berdua dengan PDIP. Udah pemilih beda. Berduet lagi kan. Tapi yang saya khawatirkan adalah Pak Rifki, dengan pilihan parpol yang awalnya memilih untuk mungkin berbeda dengan capres dominan gitu ya. Terus kemudian hari ini bergabung, itu akan berpengaruh terhadap perolehan suara partainya, maksudnya dengan pemilih partai. Misalnya kalau kita lihat 2024 ini, orang yang tidak puas Jokowi dengan Presiden Jokowi pasti memilihnya partai yang tidak terasosiasikan dengan Presiden Jokowi, atau partai yang tidak mengusung calon yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Nah kalau misalkan pasca Pilpres kemudian pemilih yang sudah memilih calon yang tidak mengusung calon yang didukung oleh Pak Jokowi, nah itu kan tentu akan berpengaruh terhadap kekuatan partai. Kita kasih contoh Demokrat. Demokrat pasca bergabung ke Pak Prabowo, yang kita tahu Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi dengan banyak cerita itu ya, kursi Demokrat malah berkurang. Iya benar. Ya kan. Nah, banyak juga yang saya temukan pemilih Demokrat justru kecewa dengan sikap partainya yang masuk dalam kabinet. Nah ini bagaimana? Apakah partai juga akan mempertimbangkan aspek itu menurut Pak Rifki?
partai politik kita kan masyarakat kita kan pemaaf ya. Pemaaf ya. Ya artinya kalau kesalahan mungkin pilihan yang diambil oleh Demokrat kan menjelang pemilu. Sehingga orang ingat pilihan politik dia. Dan pilihan politik dia itu meninggalkan peluang elektoral yang besar itu Anies. Karena kan ketika Demokrat di Anies dia akan mungkin mengalahkan PKB itu. Makanya itu yang kesempatan itu dibaca oleh PKB. Dan soal posisi politik yang makanya dari awal saya bilang soal Caimin itu mending dia ikut pilkada dulu baru masuk kabinet. Potensi tergerusnya mungkin ketika misalnya dari awal PKB ingin masuk kabinet, ini juga akan mengganggu konstelasi politik PKB di pilkada. Karena kan hawa-hawa Aniesnya masih ada kan. Mending tetap Anies sampai Desember, Januari baru masuk kabinet gitu kan. Ini lebih logis ya. Kalau memang PKB ingin menang di pilkada, udah menang di pileg ya, kalau menang di pilkada, masuk kabinet lagi kan. Makanya ini yang tapi kalau efeknya 2029 nggak mungkin, karena kan perubahan akan terus berjalan. Ya. Dan waktunya cukup panjang, 5 tahun. Kecuali manuver politik terjadi di tahun 2008 atau 2028. Tapi kan fenomena ini kan ini keuntungan bagi partai politik yang suka bermanuver. Jarak pilkada serentak dengan pilek sedekat. Itu keuntungannya. Betul. Oke, kita oposisi sampai pilkada, pasca pilek kita berkawan lagi. Nanti 2028 kita atur lagi permainan untuk 2009. Kalah menang gabung lagi. Menarik. Ya, ini mungkin sudah berapa menit? Sudah 1 jam gitu ternyata. Nah, ini pembahasan terakhir ya, Pak Arifki, soal pilkada nih, karena kita habis ini akan menghadapi pesta pora pilkada 2024. Nah, menurut Pak Arifki ya, dengan konstelasi nasional yang dinamis sekarang, apakah itu akan mempengaruhi konstelasi pada pilkada nanti? Kalau kita lihat di 2024 tekanan kepada PDIP dan partai-partai lain itu kan kuat sekali. Nah, apakah sekarang di pilkada ini juga terjadi hal yang sama? Karena kalau kita lihat mau tidak mau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang baru itu harus memperluas kekuatannya pada lokal, pada daerah. Yang artinya dia juga pasti akan mengintervensi daerah-daerah strategis. Nah, ini menurut Pak Rifki gimana nih membaca konstelasi pilkada 2024 nih? Kalau kita membaca pilkada 2024 ini apakah ada efek pilpres ngaruh nggak ke pilkada? Ini yang pertama. Karena saya membaca ini kan pilihan-pilihan parpol kan juga beda-beda kan. Belum tentu warga Kim juga akan memilih sama, misalnya PAN koalisi dengan Gerindra itu mungkin saja atau Golkar. Ini kan tapi gaya politik dia kan beda-beda sebenarnya. Karena kepentingan mereka kan di pileg. Udah tuntas kan. Maka pilkada tentu ini juga khawatirkan untuk Pak Prabowo ya. Kalau Gerindra terlalu terlena untuk memainkan narasi pilpres, jangan-jangan nanti di pilkada tidak ada Gerindra yang menang. Gitu ya? Iya, mungkin aja. Oke, mungkin Golkar atau PAN atau yang lain. Karena memang politik akomodatif yang digunakan oleh Pak Prabowo itu juga akan mengganggu nasib Gerindra di 2009. Eksistensinya. Iya, eksistensinya. Karena kan gini, Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN hari ini tegak lurus dengan Pak Prabowo. Kalau misalnya dominasi Golkar menguasai banyak pilkada, tentu peta politik akan berbeda di 2009. Jadi Golkar maju sendiri. Maka ketika misalnya euforia kemenangan pilpres itu lebih diperlama oleh kader Gerindra dan dia lupa mempersiapkan pilkada, jangan-jangan nanti klaimnya Kim yang menang pilkada tapi bukan Gerindra. Ini kan juga berbahaya bagi persiapan infrastruktur Gerindra untuk menang di 2009. Ini yang menarik. Yang kedua, bahwa di daerah pun juga ada potensi bahkan koalisinya partai koalisi Amin berduet dengan koalisinya Prabowo. Betul. Ini banyak fenomena. Karena kepentingan lokal berbeda dengan kepentingan pusat. Dan mereka partai politik berbukanya udah selesai. Artinya dia udah udah menang pileg, udah 4%, ya kecuali P3 sama PSI yang berjuang hari ini kan. Makanya kepentingan itu adalah bagaimana dia menyiapkan infrastruktur ini untuk 2009. Salah satunya memenangkan pilkada. Karena kan lebih gampang mengasosiasikan ketika misalnya bupati itu kader dia, lalu cari istrinya untuk maju pileg, menguntungkan partai ya. Nah, ini yang akan jadi agenda penting bagi parpol ke depan Gerindra.
Nah, ketika misalkan dominasi itu di daerah-daerah strategis tadi masih dikuasai dengan partai di luar pendukung Pak Prabowo, itu kan tentu akan berdampak pada kekuatan Pak Prabowo sebagai capres terpilih gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut Pak Rifki terakhir membaca itu? Ya, makanya dari awal Prabowo mengakomodir semua partai ya. Apakah partai dari Amin maupun dari Ganjar. Karena memang Bapak Prabowo ingin mengasosiasikan narasi di pusat sama daerah. Ya, makanya sesuai kepentingannya. Iya, sesuai kepentingannya. Karena memang makanya ruang itu terbuka. Makanya sampai hari ini yang menolak itu baru PDIP ya. PKS pun juga welcome untuk masuk. Artinya bahwa meskipun Prabowo kan kepentingan dia kan agar lebih memudahkan dia sebagai presiden kan. Artinya akan terbuka ruang antara Gerindra mungkin koalisi dengan PKS di daerah. Itu kan terbuka. Dan saya rasa maka ruang-ruang ini yang juga akan melihat akan menguntungkan bagi baik partainya Amin maupun bagi Prabowo. Ketika misalnya partainya PKB misalnya mampu berkoalisi dengan baik dengan Gerindra di pilkada, tentu akan menguruskan Caimin untuk masuk kabinet. Karena dia sudah menunjukkan mereka bisa bermitra di daerah di bawah. Paling tidak ini kan hanya menguatkan mitra ke pusat itu. Makanya saya rasa ini kan juga pilkada juga ujian bagi partai yang di Kim. Dan juga opportunity bagi partai di Amin maupun di Ganjar. Apakah dia akan memang menguatkan Prabowo atau udah start untuk 2009? Ini yang penting kita lihat. Ini yang masih kita prediksi ya pada pilkada 2024 ini. Mudah-mudahan pilkada 2024 ini setidaknya berlangsung dinamis juga lah seperti pemilu 2024. Jangan sampai justru itu tadi dikuasai oleh segelintir orang gitu ya mungkin. Begitu teman-teman. Pembahasan menarik ini dengan Pak Rifki. Kita terima kasih dengan Pak Rifki, hormat sudah meluangkan waktu ya datang di podcast ini. Meskipun kita sebenarnya banyak sekali yang mau kita tanyakan sebetulnya dengan Pak pengamat ini kan. Apalagi jangan-jangan pasca pemilu ini Pak pengamat ini berbuka puasa juga. Iya, ngamatin terus harus berbuka gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Kita akan diskusi lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa ngopi.